para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus melimpahkan jasanya, semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu dan dapat hentikan samsara seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua gelisah, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semoga makhluk jiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan para Buddha di penjuru juga masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. 68, 66 dan 67 bagian atas, mohon berdiri. Ambilkan tulisan. 65 bagian bawah, ya. Marilah kita membimbing arwah almarhum Bapak Edi Limorita untuk menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan sang wiji. Namo silakan duduk di buku halaman 68 kita baca bahasa Indonesianya, titik-titik kita isi dengan nama almarhum. Kita baca bersama. Semua jasa bala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Edi Limorita. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 gelisah almarhum, bebas dari penderitaan tertimpa lahir di alam samsara,
terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat. Lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. 55 dan 56 mohon berdiri. Marilah kita bawakan pujian kepada Buddha Amitabha, semoga menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. 55 dan 56. Tangan beranjali. Kembali kita akan bersama-sama memohon berkah perlindungan Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila dalam jangka waktu 100 hari ini almarhum Bapak Edi Limurita belum tahu di alam bahagia alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan nempok dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk membawakan mengiringi doa kelahiran kembali bagi beliau, salam cinta kasih Amitabha Buddha dan membalas budi baik ayah bunda. Bapak menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan sambil keluarga mendengarkan doa-doa yang akan dipanjatkan oleh Ibu Mega. Bersama-sama kita nempok. Namo Amitabha. Namo Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu.
Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 100 hari almarhum Bapak Edi Limurita, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat Sang Buddha bagaimana membalas kebaikan orang tua. Sikap hening, sikap merenung kita mulai. Pada waktu itu, ketika mendengar Buddha membicarakan kebaikan dan kebajikan orang tua, setiap orang dalam kumpulan besar itu menangis diam-diam dan merasakan kepedihan dalam hatinya. Mereka merenungkan dan segera merasa malu dan berkata kepada Sang Buddha, "Oh Sang Buddha, bagaimana kami dapat membalas kebaikan yang dalam dari orang tua kami?" Sang Buddha menjawab, "Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka.
Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada agama. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, bila seseorang tidak berbakti, ketika hidupnya berakhir dan badannya membusuk, dia akan jatuh ke dalam neraka awici yang tidak terbatas. Sabbi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga almarhum Bapak Edi Limorita. Pernah ada seorang anak laki-laki yang menjadi biku. Kemudian selama menjadi biku, dia mempunyai kemampuan untuk melihat alam kehidupan, salah satunya alam neraka. Ketika mampu melihat alam kehidupan, alam neraka, dia melihat ibunya yang menderita sekali di alam neraka. Penderitaannya seperti apa? Yaitu badannya kurus kering, kurang makan, kemudian wujudnya, lehernya itu kecil sekali, ya. Kemudian sebagai anak yang pernah dilahirkan seorang biku ini merasa kasihan sekali. Kemudian dia mencari makanan, kemudian rencana mau dipersembahkan, mau diberikan kepada ibunya yang menderita kelaparan ini. Namun apa yang terjadi ketika makanan itu disuguhkan, mau ditelan oleh ibunya makanan itu berubah jadi bara api, mungkin mahma jadi mahma gitu, itu sehingga tidak bisa dimakan, tidak bisa dikonsumsi. Bisa juga dari cerita ini bisa dimaknai kenapa persembahan makanan yang disajikan di altar itu kenapa kok diperciki, ya. Ilustrasinya agar makanan tadi itu dingin karena diperciki dengan air biar anyep, tidak kepanasan. Ada beberapa ilustrasi yang lain yang berkaitan dengan orang mati berkaitan dengan air untuk meningginkan suasana. Bisa kita lihat di kuburan-kuburan tertentu, ya, itu di atasnya ditaruh kendi yang berisi air. Ada kemungkinan sebuah harapan yang hidup kepada yang mati agar yang di kuburan itu tidak kepanasan karena menderita di alam neraka, ya. Ada lagi kalau yang Jawa itu orang mati itu dikasih sangu, di atasnya dikasih tegan, ya. Sebuah pesan kepada yang mati, kamu kalau ditanya malaikat jangan deg-degan, ya, tegan kelapa muda, namun juga ada airnya. Ada sebuah cerita lagi, ada seorang nabi ini ketika melakukan satu perjalanan ketemu sebuah kuburan, itu bisa melihat gitu, oh ini yang dikubur itu sedang menderita sekali, dapat siksaan yang menderita sekali. Kemudian dia ngambil tangkai atau pelepah dari kurma, kemudian ditancapkan ini, kemudian ditanya untuk mengurangi panasnya orang yang menderita di alam penderitaan itu, ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ekspresi dalam bentuk apapun itu adalah wujud cinta kasih dan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada orang yang pernah berjasa, yaitu orang tuanya.
pada hari ini kita pun juga mempersembahkan sajian-sajian makanan. Kita secara pasti tidak tahu orang tua kita yang meninggal itu telah di alam mana, alam bawah atau alam atas, alam bahagia atau alam menderita, alam surga atau alam neraka. Saya seorang rohani pun juga tidak bisa memastikan, tidak bisa melihat secara kasat mata. Kegiatan pembawaan doa adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Seandainya orang tua yang telah meninggal itu telah di alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak itu untuk membantu penderitaan orang tuanya. Salah satunya yaitu persembahan makanan ini. Namun sebetulnya menurut ajaran Sang Buddha, yang bermanfaat, yang berguna bagi almarhum yang telah meninggal seandainya telah di alam penderitaan, itu bukan makanan fisik ini. Kalau makanan fisik ini nanti habis selesai makanan juga tidak berkurang juga, tidak tetel juga kok. Yang bermanfaat seperti apa? Jasa kebaikan itu yang berguna, bermanfaat bagi leluhur yang masih membutuhkan apabila orang tua kita tadi alam penderitaan. Kebaikannya seperti apa? Aslinya persembahan-persembahan ini disajikan kepada para biku, para sangga yang selesai menjalankan wasa-wasa. Kemudian dipersembahkan oleh umat, jasa kebajikan dari persembahan makanan itu yang dilimpahkan untuk almarhum yang telah meninggal. Kalau bikunya cuma satu, kalau suruh makan seperti ini juga tidak habis dan menderita juga. Setelah puja bakti kematian suruh makan untuk bermanfaat bagi keluarga, itu tidak demikian. Yang bermanfaat bagi keluarga setelah selesai makanan ini dibagi mereka yang membutuhkan. Kebaikan dari membagi makanan hasil persembahan ini kulimpahkan kepada orang tuaku, semoga telah di alam bahagia. Itu yang berguna dan bermanfaat. Di samping makanan, kita telah membaca sutra, ya, telah membaca kitab suci. Orang tua kita tahu juga, oh saya sekalipun meninggal masih disimpatiki, masih didoakan, akan membentuk kondisi bahagia. Rasa bahagia yang diciptakan sendiri atas bantuan dari kita itulah yang mendorongnya bisa telah di alam bahagia. Lebih-lebih membaca kitab suci langsung dimengerti. Namun karena ini sebuah tradisi, dan ada yang mengatakan kalau langsung bahasa Indonesia itu rasanya itu kok kurang afdol, kemudian pakai bahasa Mandarin, ya. Sekalipun dari pihak keluarga karena tidak terbiasa juga ada juga yang kesulitan, lebih-lebih bacanya cepat, ya, berlomba baca, ya. Namun demikian saya lengkapi dengan penjelasan Sang Buddha, yaitu yang menjelaskan tentang bagaimana membalas kebaikan orang tua yang telah tiada maupun yang masih hidup. Yang pertama, mengumandangkanlah khotbah. Artinya pada waktu itu mengumandangkan khotbah itu adalah mengulang kembali, menasihati, mengajar terutama kepada anak-anak tentang bakti, ya, anak kepada orang tuanya. Kemudian sekarang karena kitab suci sudah ditulis, kemudian itu bisa diperbanyak kitab suci itu. Namun juga harus bijaksana, jangan sampai karena ada ungkapan memperbanyak kitab suci dilimpahkan leluhur itu bermanfaat, harus lihat-lihat dan harus juga tanya dari pengurus wihara, jangan sampai nyetak sebanyak-banyaknya kitab sucinya itu kebanyakan tidak ada yang membaca. Artinya dana itu juga mubazir. Lebih baik bertanya kitab suci apa ya yang diwihara yang kurang, dicetakkan, kebaikannya mencetak buku itu dilimpahkan kepada leluhur, itu lebih berguna dan bermanfaat. Itu yang pertama, kumandangkanlah kitab suci atau mencetak kitab suci. Kemudian sebagai penghargaan, penghormatan kepada orang yang telah tiada, orang tua kita, memakan makanan yang bersih dan suci. Jangan sampai yang dimakan itu hasil curian, hasil perampokan, hasil korupsi maupun hasil penipuan. Kalau kita menjadi anak yang berbakti, otomatis kita telah menjaga nama baik keluarga, ya, menjaga ya
Kemudian Sang Buddha juga menyuruh berdanalah kepada agama, ya, untuk mengajarkan kemoralan yang nantinya akan membentuk generasi-generasi yang baik bagi kita semua. Kemudian juga dijelaskan oleh Sang Buddha, mungkin kalau bagi mereka yang belum, yang masih baru saja membaca, Sang Buddha kok menakut-nakuti orang yang tidak berbakti akan terakhir di alam neraka, ya. Ya sifatnya tidak menakut-nakuti, sebuah peringatan. Banyak ya kejadian-kejadian setelah tidak berbakti kepada orang tuanya, hidupnya sengsara. Setelah mendapat kesengsaraan di dunia ini, kehidupan yang akan datang akan menderita, salah satunya yaitu masuk alam neraka. Kita tidak kepingin masuk neraka. Dengan kata lain, bakti kepada orang tua itu ada korelasinya kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Semoga dengan peringatan 100 hari wafatnya almarhum Bapak Edi, keluarga merasa lega dan puas telah menunaikan kewajiban kepada keluarga yang telah meninggal, yaitu mengirim pelimpahan jasa. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhum segera telah di alam surga Sukawati benar-benar menjadi kenyataan, dan apabila telah di alam bahagia alam surga, memberikan doa restu kepada putrinya, anak-anaknya, kepada istrinya maupun keluarga besarnya yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya maupun keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini dengan menghormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan foto bersama. Yang lepas ya. Mik.